Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oke, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oke, bawa pedang di tangan. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali ibadah online di bulan November minggu kedua. Nah, anak-anak, Ibu Pini tidak sendiri. Hari ini Ibu Pini ditemani oleh Kak Diko yang paling ganteng Ibu ini. Ada juga Ibu Neni. Halo anak-anak. Dan Ibu Susan. Halo anak-anak. Sekarang kita akan memulai ibadahnya. Kita akan memuji Tuhan. Dan Ibu Pini undang untuk anak-anak bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Pakai gerakannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tolong kami untuk kami dapat menyiapkan hati dan telinga kami juga untuk dapat menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Berbet Gusti urang desa derek. Berbet Gusti urang desa derek. Berbet Gusti urang desa derek. Ayeuna jeung salamina. Berbet Gusti urang desa derek. Nah, anak-anak, mari kita duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Ruswanto. Namun sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita sambil memuji Tuhan. Samuel kecil.
Silakan. Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Wanto. Di pagi ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kesempatan pagi ini Engkau beri kami kesempatan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Terlebih lagi kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita, ya. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku sekalian yang dikasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pagi ini, ya, Pak Wanto beri tema cara berdoa yang benar. Nah, firman Tuhan ini, ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya, ya, yang percaya kepada Kristus, ya, jika kita menyembah atau mengakui kebesaran Tuhan, memuji dan menyampaikan kepada Tuhan. Doa juga disebut sebagai persekutuan dengan Tuhan. Dan selama dalam doa kita berserah kepada kehendak-Nya, bukan kehendak kita, bukan kehendak Bapa, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas doa-doa kita. Nah, orang Kristen berdoa kepada Tuhan dengan menyampaikan segala permohonannya. Namun segala keputusan ada pada Tuhan. Baik, anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menyampaikan firman Tuhan, ya, atau doa kepada Tuhan. Ya, ada 4 hal yang kita akan belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dahulu kepada murid-muridnya dan sekarang kepada kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Ya, dalam menyampaikan doa-doa kepada Tuhan, poin yang pertama, ya, yaitu hal yang bahwa kita harus menyampaikan pujian kepada Tuhan atau pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, ini terlihat di ayat yang di Matius 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini hal yang penting, ya, bahwa sebelum kita menyampaikan pokok doa kita kepada Tuhan, terlebih lagi kita mengadakan pujian atau penyembahan atau pengagungan kita kepada Tuhan, bahwa kita mengakui bahwa Bapa kami yang ada di surga, ya, Bapa kita ada di surga, ya. Itu hal yang pertama, bahwa ketika kita menyampaikan berdoa kepada Tuhan, hal yang pertama kita mengakui bahwa Bapa kita ada di dalam surga. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, bagaimana doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dahulu dan sekarang kepada kita, yaitu bahwa kita harus melakukan namanya pengucapan syukur kepada Tuhan, ya. Nah, dalam doa kita perlu ini kita sampaikan bahwa namanya ucapan syukur perlu terlebih dahulu kita ungkapkan kepada Tuhan. Terlihat di Matius pasal 6, ya, di ayat 13 bagian B dikatakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Jadi kita bersyukur jika kesempatan kita di pagi ini, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, ya, kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan jika kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Ya, itu hal yang kedua,
yaitu kita melakukan yang namanya pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang tidak kalah penting, ketika kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah menyampaikan pengakuan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan anakku sekalian sebenarnya tidak layak ketika kita berdoa kepada Tuhan, karena Bapa kita ini adalah Bapa yang ada di surga, adalah kudus adanya. Sementara kita manusia, orang yang berdosa, namun karena dibenarkan oleh Tuhan, ya, karena percaya di dalam Yesus Kristus. Ini terlihat di ayat ke-12. Apa yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 6 ini, ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa atau segala yang kita inginkan atau yang kita butuhkan, kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, ya, yang sepatutnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengenaki kita supaya mengakui keberadaan dosa kita, supaya doa-doa yang kita naikkan tidak terhambat karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nah, di kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan yang kedua dikatakan bahwa firman Tuhan atau Tuhan itu, tangan Tuhan tidak kurang, ya, panjang, ya, untuk menjangkau. Demikian juga pendengarannya, ya, itu tidak jauh. Namun dikatakan, ya, yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala pelanggaran dan dosa-dosa. Oleh sebab itu kita menyadari kita sebagai orang yang berdosa yang tidak layak datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan, ampuni dulu dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari hal itu supaya setiap kita melakukan permohonan dan doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah hal yang ketiga, anak-anakku sekalian. Sementara hal yang keempat, nah ini tidak kalah penting nih. Ini seringkali kita ucapkan, ya, di dalam doa kita, yaitu menyampaikan permohonan atau kebutuhan kita, ya. Saat ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, mohon juga firman Tuhan bisa dipahami, bisa dimengerti, terlebih lagi dilakukan dalam kehidupan kita. Ini hal yang keempat yang perlu kita sampaikan kalau kita melakukan doa secara benar di hadapan Tuhan. Ini terlihat di ayat yang ke-11, ya. Kita baca. Firman Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami. Itulah kehidupan kita, bahwa berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ya, secukupnya untuk kebutuhan kita. Ya, kalau untuk hari esok dan yang lainnya, ya kita juga berdoa kembali, anak-anakku sekalian. Ini hal yang patut kita. Nah, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-13 bagian A, ini permohonan kita kepada Tuhan juga, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Kehidupan kita seringkali diganggu oleh segala macam pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi apa yang disampaikan berikut di ayat berikutnya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memohon kepada Tuhan bahwa kalau yang poin pertama kita memohon kita diberikan makanan yang secukupnya, kedua permohonan yang kedua adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kita mohon semua itu dilepaskan daripada yang jahat. Nah, baik anak-anakku sekalian yang dikasih dalam Tuhan, jadi sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, bahwa 4 hal, ya, cara berdoa yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, ya, yaitu menyampaikan pujian dulu kepada Tuhan atau pengagungan dulu kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita harus menyampaikan ucapan syukur, ya, kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati kita. Hal yang ketiga, yaitu bahwa apabila kita berdoa, kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, supaya setiap doa-doa yang kita naikkan tidak terhalang oleh segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan hal yang keempat, yaitu ketika kita berdoa, ya, kita menyampaikan permohonan atau kebutuhan kita. Ya, biarlah firman Tuhan atau pagi ini yang Bapak sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua, ya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kesempatan pagi ini kami telah diajar oleh Tuhan bagaimana cara kami berdoa yang benar, ya, doa Bapa kami, ya. Biarlah ajaran Tuhan boleh kami imani dan lebih lagi kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bapak kembalikan ke Ibu Pini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga anak-anak diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan terima kasih Pak Wanto telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Baik anak-anak, sekarang kita akan persembahan. Sambil persembahan kita akan memuji Tuhan. Gusti Pangangon Rusai. Ya anak-anak, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Namun sebelum itu kita akan doa tutup. Dan doa tutup akan disampaikan oleh Ibu Neni. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih Tuhan yang telah menyertai kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan pada ibadah hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan untuk kami agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Anak-anak kami juga telah menyisihkan sebagian dari rezekinya. Biarlah apa yang mereka persilahkan boleh berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan dan keperluan di sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neni. Baik anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Dan terima kasih Kak Diko sudah menemani ini. Ibu Neni terima kasih ya. Ibu Susan terima kasih ya. Baik anak-anak, terima kasih juga sudah setia mengikuti ibadah online. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.